rekan-rekan semuanya, para peserta KKSI 2020 dari Sabang sampai Merauke ya. Iya betul sekali. Ini baru nih kita di jam pagi nih, masih semangat sepertinya. Masih semangatnya, masih seger ya. Oke. Berbicara Pak Rip, nih ada yang beda kita di sini ya. Ini ada yang berbeda ada ya. Apa ya di sini? Ini sebetulnya sih kita lagi menyiapkan Oke. barang-barang buat produksi Oke, nih ya. intinya teman-teman kita lagi prepare nih ya. Karena berhubungan prepare ini kita berarti udah mau mulai ke masuk proses, salah satu proses produksi. Betul. Ya. Nah, berbicara produksi tentunya kita harus menyiapkan ya, jangan sampai ketika syuting nanti kameranya baterainya low, kemudian atau lensanya ketinggalan, Memorinya juga. Iya. Jangan sampai. Jadi bagi teman-teman harus mulai siap-siap nih untuk membuka lagi mungkin ya alat-alat yang mungkin udah lama Di list karena di list kalau bisa gitu ya, jangan sampai nanti tertinggal ketika produksi. Kayaknya ini pengalaman deh. Pengalaman banget. Pengalamannya. Tetapi sebaiknya alat-alat udah disiapin oleh kita. Nah, kita sebaiknya butuh materi penting nih dalam produksi. Betul. Tips dan triknya seperti apa? Kita perlu jalan yang lurus untuk menggunakannya. Iya, jangan sampai nanti ketika produksi ya itu udah bawa tapi ketinggalan dan udah bawa baterai tapi lupa mau ngambil apa karena tidak terkoneksi. SOP-nya harus benar juga ya. Iya, sesuai materi hari ini Mbak Rip, kita akan belajar tentang produksi. Iya. Oke, jadi hari ini di KKSI 2020 kita akan belajar materi yang kelima di KKSI Promosi Wisata, yaitu tentang produksi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Hadi ya, Bapak Yusuf Hadi Saputra. Oke, sudah hadir? Sepertinya Pak Hadi sudah hadir. Pak Hadi sudah bergabung dengan kita. Pak, Assalamualaikum Pak Hadi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih? Wah, lagi di rumah Pak. Oke, teman-teman, pemateri hari ini seperti yang kita ketahui bahwa materi untuk produksi akan disampaikan oleh Bapak Hadi. Bapak Yusuf Hadi dari Siam Somali. Tapi izin saya membacakan CV-nya sebelumnya, Farid. Baik. Ya oke, Pak Hadi ini untuk pendidikannya itu di Informatika Engineering 2017, kemudian lulusan di S1, kemudian di seminarnya Pak Rip ini saya lihat Pak Hadi ini luar biasa. Salah satunya di Training of STEAM Education Using Drone in School Hits by CMAP Australia, juga kemudian di Introductor of Multirator Drone Pilot Course by India Institute of Drone. Jadi sepertinya kalau ngejelasin drone udah sangat luar biasa. Iya betul. Oke, seperti yang kita ketahui juga Pak Hadi saat ini posisinya di Siamolek untuk menempati jabatan sebagai Public of Marketing ya, staff di Siamolek ya. Betul. Seperti jadi sangat ini kompeten, sangat kompeten dari pengalamannya juga ya. Luar biasa. Dan selain itu juga Pak Hadi ini juga untuk pengalamannya di film lumayan banyak, di film juga ada, di industri film juga, di special effect juga ada Pak Rip. Kalau saya baca mungkin nanti kita share untuk ininya ya. Betul. Untuk ininya. Nah, untuk apa? CV-nya mungkin ya. Betul. Nah, mending biar tidak kita manjang-manjang waktu nih, langsung aja to the point ya. Langsung aja. Mending kita langsung saja berikan kepada pakarnya gitu ya. Oke. Selamat pagi Pak Hadi, kira-kira materi apa yang akan kita dapat nih hari ini oleh Iya, selamat pagi Pak Yosef. Hari ini pagi-pagi ini mudah-mudahan juga masih semangat ya, karena ini juga mungkin ada yang baru bangun tidur gitu ya. Apalagi kalau misalnya ya kalau orang kreatif biasanya malam-malam tidurnya terus bangunnya agak-agak siang gitu ya, bisa kayak berkarya ya Pak Hadi. Oke. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan ini juga mungkin nanti kebanyak materi saya tidak akan banyak memaparkan ya. Jadi saya akan lebih banyak nanti tanya jawab. Sudah sampai mana produksinya kepada tim-timnya. Nah, yang untuk paparannya mungkin saya akan share sedikit tentang
persiapan untuk produksi. Jadi apa sih yang mau yang harus disiapkan saat produksi? Terus apa kan banyak itu ya, banyak perizinannya, terus ada persuratannya. Nah, seperti itu yang harus kita perhatikan, karena banyak sekali untuk apalagi kalau yang masih produksi kecil itu banyak tidak memperhatikan hal tersebut, dan itu saya rasa agak memang harus diingatkan kembali. Begitu Pak Yosef. Oke, luar biasa, betul, seperti yang tadi Pak Hadi bilang bahwa perizinan sangat penting ya, karena betul. Ketika kita masuk ke satu tempat ya, kita biar lebih aman, biar lebih nanti ketika produksi itu leluasa gitu ya perizinan. Dan luar biasa sepertinya materi ini ditunggu-tunggu Pak Hadi, karena tadi seperti Pak Hadi bilang akan lebih diperbanyak tanya jawab, luar biasa. Karena dari kemarin nih Pak Hadi sangat-sangat semangat peserta kita ini untuk bertanya sampai waktunya pun tidak cukup. Nah, mudah-mudahan hari ini jawaban dari pertanyaan teman-teman nih ya bisa terjawab oleh Bapak Hadi Saputra. Nah, gitu. Oke, langsung aja. Kita langsung aja sepertinya Pak Hadi ya, biar tidak mengefektifkan waktu. Oke. Silakan Pak Hadi untuk menyampaikan materinya. Oke, saya share dulu ya, share screen dulu. Ya. Oke, ini dulu ya. Oke, sekarang kita sesi kita kali ini kita akan ngomongin tentang video production. Karena sesi kemarin ya, itu pasti kan kalian sudah banyak di-share tentang praproduksi ya, atau pre-productions kalau di bahasa Inggrisnya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin kalian untuk ini dulu, akses dulu ke sini, ke polling peralatan. Untuk di kalian, saya pengen tahu sudah berapa banyak atau sudah berapa ini ya kesiapan kalian. Jadi silahkan, ini per tim ya, jadi tidak semua orang, jadi tidak semua peserta, jadi satu tim satu kali ini saja untuk polling peralatannya. Jadi silahkan diakses. Ya, silahkan ini ya diisi ya untuk polling sebenarnya polling produksi ya gitu ya. Jadi sambil diisi, saya share lagi sebentar. Oke. Nah, ini prosesnya seperti yang kemarin, kita sudah di tengah-tengah seharusnya. Jadi setelah pre-production ya kemarin pasti ini ya, kalian sudah sudah mulai sudah membuat ya, kami harapkan tim kalian sudah membuat pre-productionnya, yaitu naskah dan storyboardnya. Nah, setelah kalian punya naskah dan storyboard, apa sih yang perlu dipersiapkan? Nah, apa yang harus disiapkan ya? Nah, pertama-tama kalian harus ini ya, harus tentukan role dalam tim kalian. Ini sebenarnya seharusnya sebelum kita mulai, sebelum pre-production malah seharusnya itu sudah harus menentukan role dalam tim. Nah, tetapi biasanya kalau yang di pre-production yang diperlukan tuh adalah screenwriter. Ya, screenwriter, produser, sama direkturnya. Itu biasanya yang pertama-tama kalian perlukan siapa aja yang memang ini di pre-production. Nah, saat pre-production kan itu kita membuat naskah, lalu searching ya, riset tentang film kita. Nah, itu yang mengerjakannya itu yang penting adalah produser ya, lalu direkturnya sama screenwriter, sampai menulis naskah dan membuat
script storyboard ya. Nah ini apa saja sih ininya produser? Pertama-tama itu produser. Ya, produser ini siapa? Produser itu adalah yang menginisiasi koordinasi dan supervisi project. Jadi yang mengetuai atau mengatur seluruh project ini itu adalah produser. Jadi ketuanya adalah produsernya yang dia harus terlibat di seluruh proses produksinya. Ya, karena dia yang mengatur kan, lalu dia yang bertanggung jawab juga atas seluruh produksi dan mengupayakan anggaran dana untuk produksi. Nah, ini yang tugas dari produsernya. Jadi produser itu kalau dipecah lagi itu juga ada bisa banyak ya. Ada yang produser yang khusus untuk untuk pendanaan saja, untuk investor ya. Kalau misalnya butuh pendanaan yang besar. Ada yang produser yang khusus untuk dia ke administrasinya saja, atau ada yang dia khusus ke anggaran gitu. Nah ini ada banyak. Tapi kalau misalnya kita untuk produksi kecil itu biasanya hanya satu saja untuk produsernya. Nah ini silahkan kalian tentukan siapa nih yang cocok untuk produser. Nah kalau ini biasanya produsernya kalau yang kita ya, itu bapak dan ibu guru pembimbing itu biasanya jadi produsernya saja. Jadi kan beliau yang yang bisa mensupervisi, bisa mengupayakan anggaran dana untuk produksi ya itu, dan bisa bertanggung jawab untuk seluruh produksinya. Nah produser ini biasanya juga sebagai jembatan ke investor ya. Biasanya kan kalau misalnya kita punya produksi, kita harus mendanai ini. Nah, produser ini yang mencari investornya. Siapa nih investornya yang bisa mendanai keseluruhan produksi film kita. Ya, terus lalu yang berikutnya adalah director ya. Director ini siapa? Director ini adalah dia ada di bawahnya produser ya, supervisi juga seluruh aspek seluruh aspek kreatif dalam film ya. Jadi kalau produser itu dia keseluruhan, nah kalau di director ini dia ke aspek kreatifnya aja. Jadi dia nggak terlalu memperdulikan aspek bisnisnya ya, karena kalau kita lihat ya di film atau mau film pendek mau film layar lebar ya, itu ada dua sisi pasti, ada sisi bisnis dan sisi kreatifnya. Nah untuk sisi kreatifnya itu yang bertanggung jawab adalah direkturnya. Jadi direktur yang ini biasanya dia pasti komunikasi terus atau pasti diskusi terus sama produser, karena kan produser pasti ini nih bisnisnya kurang nih, ini kurang menjual gitu ya, kurang menjual dari sisi bisnis. Tapi kalau misalnya direkturnya kan pasti dia saya mau ini bagus, terlihat sebagai kreativitinya bagus gitu ya. Nah itu pasti banyak diskusi sekali. Oh enggak, ini kurang menjual kalau ke arah sana gitu. Ini pasti banyak diskusi antara produser dengan direktur. Nah lalu tugasnya apalagi dia mengarahkan penampilan aktornya, ya, arah plot filmnya, mengatur pokoknya sisi teknisnya. Untuk ke kreatifnya itu director semua yang bertanggung jawab. Dia yang maunya seperti apa. Jadi kalau bisa dibilang film ini adalah yang mewujudkan visi dari director tersebut. Jadi direkturnya tuh biasanya seharusnya sudah tahu ini tampilannya itu mau seperti apa. Karena itu kan kemarin ya kita minta kalian untuk membuat mood board ya. Nah itu untuk juga memvisualkan visi dari director, visi dari nanti keseluruhan filmnya atau videonya itu mau seperti apa. Lalu yaitu visualisasi setiap adegan dari naskahnya itu
Jadi visualnya dari director dari naskahnya tersebut, jadi kan naskah nih, kalau misalnya tidak ada director, tidak ada yang mengepalai, semua orang kan pasti berbeda, visualnya tuh pasti berbeda. Nah, visual siapa yang harus kita ikuti? Visualnya director yang harus kita ikuti. Jadi bagus tidaknya sebuah film itu biasanya director yang menentukan. Karena itu biasanya kalau misalnya kita mau nonton film, kita biasanya ngelihat directornya siapa nih, yang terkenal atau sudah biasanya gitu ya. Nah, kita biasanya tahu setiap film itu pasti filmnya agak-agak begini gitu ya. Nah, itu kita ngelihat bisa dari direkturnya. Pasti banyak ledakannya. Itu pasti direkturnya si ini. Banyak tampilan-tampilan yang berdarah-darah. Itu pasti si direkturnya si siapa gitu ya. Nah, itu pasti ketahuan. Nah, lalu berikutnya ada screenwriter. Nah, screenwriter ini siapa? Screenwriter ini biasanya yang meriset cerita, dia yang bikin ceritanya, dia yang membangun narasinya, menuangkannya ke dalam naskah. Nah, ide ceritanya ini biasanya tergantung dari ini, biasanya dari produser atau dari director ya. Nah, ini baru dibangun sama screenwriter untuk ditulisnya, yang untuk di ini. Nah, ini kemampuan storytelling dari screenwriter tersebutlah yang menentukan jalan cerita. Lalu membuat alur ceritanya itu menariknya itu seperti apa. Ini screenwriter kerjaannya. Nah, biasanya ini juga kerjasama atau diskusi juga sama produser sama director pas saat awal ya, pas saat praproduksi itu untuk ini ceritanya begini gimana menurut produser, bagaimana dari sisi bisnis menjual atau tidak, ini dari sisi kreatifnya bagaimana dari direkturnya, dari sutradaranya ya. Nah, itu akan pasti banyak revisi dan di screenwriter inilah yang bertugas untuk menulis semuanya menjadi alur cerita yang menarik. Nah, screenwriter ini tidak mentok di tidak mentok di saat praproduksi saja. Jadi saat naskahnya sudah jadi itu bukan berarti screenwriter-nya itu sudah selesai gitu ya. Tetapi tidak, screenwriter bahkan sampai diperlukan saat produksi, saat lagi syuting gitu, dia juga harus di situ. Jadi untuk ini misalnya kurang harus ada penyesuaian, dia bakal menulis lagi di set ya. Lalu sampai juga ke pas saat editing, jadi screenwriter itu juga akan pas editing dia bakal ngeliat nih harusnya seperti ini. Dia akan menjelaskan, dia akan juga diskusi sama editornya ya. Seperti itu. Lalu berikutnya ada namanya cinematographer atau DOP. DOP itu kepanjangannya Director of Photography ya. Nah, ini biasanya di departemen kamera, departemen gambar ya. Kalau misalnya di film besar itu pasti dia banyak orang, jadi ada departemen sendiri ya, yang ketuanya itu atau pemimpinnya itu namanya Director of Photography ya. Kalau misalnya di film-film kecil ya, di kru kecil ya paling jadi satu orang itu, dia yang megang kamera lah, dia yang bertanggung jawab sama visualnya, aspek kreatif visualnya. Jadi dia yang bertanggung jawab nih pengambilan gambarnya itu seperti apa. Nah, dia tanggung jawabnya aspek kreatif visual, lalu dia harus menerjemahkan visualisasi naskah sesuai keinginan direkturnya. Jadi direkturnya kan yang kita mau memvisualkan naskah dari direktur kan, kita mau memvisualkan visualisasinya direktur. Jadi si direktur dia bakal bilang, saya ingin dia misalnya
ini apa namanya, dia ingin seninya itu apa sih namanya, mau meriah, terus cahaya warna-warni di mana-mana, misalnya seperti itu ya. Nah, si DOP inilah, si sinematografer inilah yang bertanggung jawab untuk membuat seperti itu. Jadi dia yang bakalan membuat. Jadi dia bakal bekerja sama lighting, ya. Kalau misalnya ada lighting department, jadi saya perlu lightingnya yang ini, yang seperti ini. Saya mau lightingnya ada berapa banyak, warnanya apa saja, lalu saya butuh kameranya yang seperti apa. Nah, itu yang tugasnya Director of Photography. Nah, sampai ke settingan dari kameranya. Oh, saya harus lensanya harus yang wide misalnya. Terus saya perlu kameranya yang seperti ini, yang kecil atau yang besar atau yang apa gitu ya. Nah, itu tergantung dari keperluan director untuk dia perlunya mau gambar yang seperti apa. Nah, jadi tugasnya dari DOP ini dia ke teknisnya lagi. Jadi kalau director cuma bilang, saya mau ini untuk terlihat gelap, suram, menakutkan misalnya seperti itu. Oh, berarti yang si DOP-nya bakal, saya perlu lighting dari sini, ini nggak boleh ada lighting, ini kameranya harus yang seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi DOP inilah yang bertanggung jawab untuk nanti hasil jadinya itu, gambarnya itu seperti apa. Dia bertanggung jawab secara teknis peralatan untuk pengambilan gambarnya ya. Jadi yang memegang kameranya, kalau misalnya tim kecil kan artinya cuma satu orang, jadi dia yang bertanggung jawab untuk di kameranya. Lalu sound engineer ini bertanggung jawab terhadap perekaman suara, ya. Lalu dia di saat produksi dia yang monitor kualitas perekamannya. Nah, ini tergantung dari kalian, naskah kalian, apakah nanti di sana ada dialog, di scene tersebut ada dialog kah, ada pengambilan gambar sound effect kah, ya, atau macam-macam ya. Jadi kalau misalnya di produksi kalian itu ada dialog, ya, misalnya ada dialog nih di satu scene tertentu misalnya, lalu ini si sound engineer ini yang dia harus memperhatikan nih pas saat pengambilannya ini kualitasnya bagaimana, noise-nya banyak noise apa enggak, terus di situ terganggu apa enggak, jernih atau tidak gitu ya suara-suaranya. Nah, dia yang bertanggung jawab. Nah, saran saya adalah saat kalau misal kita perlu pengambilan suara, bedakan antara sound engineer sama si cinematographer atau DOP. Jadi biasanya kita kalau misalnya ini sering terjadi, jadi kalau misalnya kita krunya kecil, itu nggak apa-apa mengerangkap-rangkap jabatan, itu nggak apa-apa. Misalnya yang jadi director juga jadi produser boleh, dia satu orang, dia juga scriptwriter juga boleh gitu. Nah, yang saya sarankan adalah saat perekaman suara, yang scene yang ada suaranya, ada dialognya, itu pisahkan antara orang yang sound engineer sama orang yang DOP-nya. Kenapa? Karena dia akan terpecah terpecah dia jadi dia kan harus konsentrasi ya. Jadi dia bisa terpecah konsentrasinya. Jadi kalau yang ada scene yang ada dialognya dibagi dua, jadi ada orang sendiri yang dia khusus monitor soundnya, dan ada juga orang yang khusus gambarnya. Nah, itu akan
bagus quality dari hasil produksi kalian. Jadi yang si sound engineer dia bakalan monitor terus nih pas lagi dialog. Ini ada suara angin, oh cut misalnya. Ini ada suara angin, tunggu dulu anginnya reda, terus baru ini lagi gitu. Jadi dia yang akan mendengarkan. Terus kadang-kadang kalau misalnya ini cut. Jadi yang cut itu tidak hanya director ya, jadi semua juga bisa. Hanya director yang bakalan dia mengatur ke semuanya. Cut, maaf Pak, itu kurang atau ada yang bocor, ada suara motor masuk misalnya gitu. Jadi sound engineer ini yang memonitor kualitas perekamannya. Lalu ada gaffer ini untuk lighting ya. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk kelistrikan dari seluruh syuting. Kita perlu ada lighting atau tidak, lalu ngikutin arahan DOP untuk pencahayaannya. Jadi pencahayaannya DOP kan yang tahu ya, ini saya perlu perlu gambar yang seperti apa, jadi harus ada cahaya yang dari mana gitu ya. Nah itu gaffer yang bertugas untuk jadi dilihat di kameranya, oh nih kurang gelap, di sisi sini kecilin sedikit atau jauhkan, oh yang sini kurang terang, tambah lighting gitu ya. Nah ini gaffer yang bertanggung jawab. Untuk peralatannya, perlu listrik kah di scene tersebut, di lokasi tersebut, perlu cahaya lampu yang seperti apa gitu ya, sebesar apa. Nah ini gaffer yang bertanggung jawab. Lalu ya itu tadi inian ya, role atau profesi-profesi yang ini yang biasanya ada di satu di produksi. Ini sebenarnya banyak sekali yang kalau misalnya kita ke besar ya, ke produksi film besar. Tetapi kalau untuk produksi film kecil ya yang seperti kita ini, kita kan hanya biasanya 3 sampai 5 ya. 3 sampai 5 orang di tim kalian. Karena itu kalian pasti sebentar itu bocor. Oke. Jadi di tim kalian biasanya 3 sampai 5 orang. Nah, kalian tinggal merangkap role yang ada di sini ya. Role-nya itu siapa? Screenwriter-nya itu merangkap sebagai gaffer, boleh saja, atau sebagai sinematografernya juga itu boleh saja. Hanya saja tadi ya biasanya itu yang punya di saat kita kan perlu diskusi ya, jadi saat praproduksi itu biasanya diskusinya antara produser, screenwriter sama director. Nah itu diskusinya. Jadi minimal ada 2 lah di situ yang orang yang biar bisa diskusi. Jadi jangan sampai produsernya sama directornya sama screenwriternya itu satu orang, nanti bingung dia mau diskusinya bagaimana. Lalu kayak misalnya lagi di saat syuting ya sound itu sama kamera departemen itu dibedakan lah orangnya gitu ya. Terus lalu juga direkturnya gitu ya. Nah ini dibedakan untuk dia biar bisa mendirect orang-orang di sekeliling situ. Jadi silahkan kalian tentukan di antara tim kalian siapa yang jadi apa gitu ya. Asal ketahuan jelas, oh saya sebagai produser juga sama direktur juga gitu. Nah itu sampai habis itu kalian sudah tahu kalau yang role kalian itu adalah itu. Jadi silahkan ditentukan saja di antara tim kalian. Lalu setelah praproduksi ya, kemarin kan sesi kalian praproduksi, jadi kalian kan dapat ini nih, sudah bikin naskah ya.
ya. Jadi dari naskah tersebut silahkan kalian breakdown. Ini namanya script breakdown ya, nama sesinya atau nama prosesnya itu script breakdown. Script breakdown itu apa? Script breakdown itu adalah masa kita untuk memecahkan dari naskah tersebut. Jadi dipecah-pecah. Dipecah-pecahnya untuk apa? Di situ kita biar bisa tahu apa saja keperluan kita di dalam nanti produksi. Ya. Jadi lakukan ini per scene. Jadi satu scene ya, misalnya scene pertama itu ada di sekolah gitu, di kelas gitu ya. Interior sekolah ya, di kelas ya. Interior kelas misalnya. Nah, di interior kelas tersebut apa sih yang kita perlukan di situ? Kan di naskahnya kan kelihatan nih. Di naskahnya kelihatan di situ misalnya naskahnya adalah ada dialog antara dua orang yang satu lagi mengerjakan PR, terus yang satunya lagi masuk ke dalam kelas, terus berbicara di situ. Nah, di situ kita akan tahu case-nya ada berapa. Case-nya ada 2 kah? Atau harus ada di belakangnya itu, misalnya ini lagi jam istirahat kah? Atau lagi jam pelajaran kah? Nah, kalau misalnya jam istirahat, misalnya memang nggak ada, mungkin kita perlu casting untuk untuk pemeran ininya, figurannya itu ada berapa orang misalnya seperti itu. Jadi kita sudah tahu tuh di situ ada berapa cast, ada 2, figurannya ada berapa, perlukah, lalu propertinya apa saja, dia lagi ngerjain apa, lagi ngerjain PR atau menggambar atau lagi tugas prakarya atau macam-macam, terserah propertinya itu apa. Lalu wardrobe itu baju ya. Nah, dia lagi pakai apa itu, lagi seragam kah atau lagi baju biasa. Lalu soundnya bagaimana ya, kita perlu sound apa saja, suara apa, lalu equipmentnya, peralatan kameranya itu perlu yang bagaimana, terus perlu lighting atau tidak, perlu lampu nggak gitu ya. Nah, itu kita buat itu per scene. Jadi di naskah kalian kan udah ketahuan nih scene-nya apa saja, mau scene yang ada berapa scene di situ, di mana saja, lalu kita breakdown ke setiap scene-nya. Jadi kita tahu tuh kita perlunya berapa orang gitu ya, lalu perlu kostum atau tidak, perlu soundnya bagaimana, lalu equipmentnya apa saja gitu ya. Nah, itu silahkan kalian breakdown per scene ya, per scene. Tidak harus seperti ini kalau yang di sini ini untuk produksi film besar ya. Ini tidak harus seperti ini kalian ini saja, kalian catat saja sendiri di kertas gitu ya, untuk untuk melihat ini siapa saja yang kalian perlukan, peralatan apa saja yang kalian perlukan gitu ya. Lalu berikutnya adalah perizinan lokasi ya, perizinan lokasi. Nah, ini juga yang kalian, karena kita ke tourism ya, ke tourism, jadi ini juga yang sangat biasanya suka dilupakan sama orang-orang. Jadi kita main syuting aja di sana, padahal ya kita harus izin dulu ke yang punya ya, karena di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah waktu syutingnya itu kapan ya, lalu apa yang diperbolehkan, apa saja yang diperbolehkan. Kadang-kadang ada tempat ya, ada tempat yang ada sesuatu yang tidak diperbolehkan di situ gitu ya. Oh, ini nggak boleh ada ininya, ini nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu tanyakan langsung pada saat perizinan lokasi. Jadi silahkan kalian untuk approaching ke tempat lokasinya
itu tanyakan di sana untuk nanti kita mau syuting di sini bagaimana, boleh atau tidak. Sebelum ini ya, sebelum membuat suratnya, boleh juga kalian ke lokasinya langsung untuk menanyakan langsung kepada yang punyanya atau yang berwenangnya di situ. Crowd control di situ lagi banyak orang atau tidak, cari waktu yang tidak mengganggu, tidak banyak mengganggu aktivitas di sana gitu ya. Apalagi kalau misalnya di sana memang bisnis ya. Jadi cari waktu kapan kalian bisa syuting, berapa lama, lalu tolong bilang ya, tolong disampaikan di sana ini untuk publikasi ya, karena ada juga orang yang tidak mau dipublikasikan gitu. Jadi ditekankan untuk itu. Mungkin juga diskusi tentang promosi dari tempat tersebut. Biasanya mereka bakalan senang ya untuk dipublikasikan atau dipromosikan. Lalu siapa PIC-nya? Ya, PIC-nya dari tempat tersebut itu siapa? Jadi silahkan kalian untuk membuat perizinan lokasi tersebut. Lalu berikutnya itu ada namanya reki ya. Jadi sebelum kita proses syuting itu ada yang namanya reki. Reki itu kita datang dulu ke sana ya, rame-rame satu kru untuk lihat-lihat, untuk persiapan syutingnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah posisi mataharinya itu di mana, ya, mengganggu atau tidak nanti syutingnya. Nanti dilihat kalau misalnya memang mengganggu, apakah saat sore atau pagi itu bisa dilakukan syuting tersebut. Kalau misalnya di luar ya, ini posisi matahari. Kalau misalnya di dalam juga kan mataharinya dari jendela nih. Apakah itu membantu kita atau malah mengganggu ya posisi matahari, sampai juga ke posisi scene-nya. Jadi scene-nya misalnya di sini ada orang juga yang ngobrol ya. Apakah dia backlight gitu ya, membelakangi posisi matahari atau tidak, itu ditentukan di situ pas saat reki. Jadi datang satu tim kalian. Nah, itu untuk melihat hal-hal seperti ini. Commercial clearance itu tadi perizinan ya, dan juga untuk melihat ini apakah ada produk-produk yang komersial yang kemungkinan masuk ke dalam video kalian. Contohnya kayak misalnya ini billboard besar ini ya, iklan. Nah, itu apakah masuk ke dalam video kalian, kesut atau tidak, gitu ya. Nah, itu kalian harus lihat di situ, apakah ini nanti jadi bermasalah atau tidak. Terus juga product placement juga seperti itu, kayak misalnya biasanya kan kalau misalnya kita lihat ya, orang yang aktornya itu misalnya minum tuh pakai minumnya minum apa. Nah, itu juga commercial clearance. Itu harus diperhatikan apakah memang masuk ke dalam video kalian atau tidak. Lalu sound noise di situ dekat dengan jalanan besar atau tidak. Nah, ini tergantung dari kalian mau ambil suara atau tidak ya di dalam ini ya, ada dialog atau tidak di dalam scene kalian. Terus power outlet, kalau misalnya perlu pencahayaan, harus ada ada listriknya nggak, gitu ya. Kameranya juga perlu di charge kan ya, baterainya gitu ya. Nah, itu scene di situ berapa lama, perlu berapa baterai. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau misalnya perlu banyak baterai atau di situ seharian, ya artinya kita harus cari ada power outlet atau tidak. Lalu biar kita bisa charge gitu ya. Nah, kalau di produksi besar artinya perlu bawa genset atau tidak gitu ya.
Nah seperti itu. Jadi power outlet juga. Lalu cuaca, lihat apakah memang hujan atau tidak, berawan. Nah itu kalian harus kalian harus ini ya, pakai apa sih namanya, planning A dan planning B. Bagaimana kalau misalnya nanti hujan, gimana nanti saat kalau misalnya nggak bisa syuting gitu. Nah itu harus ada plannya. Jadi perhatikan juga cuacanya lagi seperti apa. Peralatan yang diperlukan tadi dari script breakdown. Jadi kan ketahuan sudah apa saja peralatan yang diperlukan. Nah di scene tersebut bisa tidak dimasukkan ke dalam situ. Green room itu adalah ruangan khusus yang untuk kita menaruh semua peralatannya. Jadi kita pastikan punya green room di scene tersebut ya. Karena nanti pasti banyak peralatan atau barang-barang pribadi kita yang harus ditaruh di situ. Usahakan seluruh produksi ikut ya, tim produksinya ikut, bawa kamera, foto-foto nggak apa-apa, nanti untuk didiskusikan lebih lanjut. Bawa notes ya, catatan, jangan lupa naskah dan storyboardnya ya, lalu bawa sound recorder plus headphone. Ini untuk sound designernya ya. Jadi sound designernya itu untuk recording aja ini noise-nya sebagaimana mengganggu atau tidak, itu untuk ininya ya. Lalu di sini juga bisa dilihat misalnya kalau sudah punya storyboard ya, jadi untuk mencocokkan kalau di storyboard sama di lokasinya itu cocok atau tidak, kayak seperti ini ya di sini. Jadi ini aktornya nih harus berlari dari gang ini ke selosornya ya, ke ininya, ke selasarnya. Nah ini bisa nih di sini, lalu difoto saja, ini bisa nih, nanti penempatan dari situ kita bisa lihat penempatan kameranya di mana, ini ada cahayanya itu mengganggu atau tidak gitu ya. Nah seperti ini yang di lorong ini di sini nih, mengganggu nggak, tidak nih, nanti cahaya yang dari sini, apakah perlu kita tunggu sampai misalnya sore biasanya cahayanya nggak dari sini misalnya, seperti itu. Nah ini dapat kita ketahui semuanya di saat kita reki ya. Lalu buat juga shot schedule ya. Shot schedule itu apa? Shot schedule itu adalah jadwalan dari kita akan nanti produksi. Jadi di sini contohnya ya, shot schedule-nya dia nanti ada shot date-nya, karena kita kan kerja bersama banyak orang ya, ada aktornya juga, ada tim kita gitu ya. Nah itu silahkan buat seperti ini, jadi jelas gitu. Ini nanti syutingnya tuh dari jam berapa sampai jam berapa, nanti scene berapa, ini dia bakalan diperlukan siapa saja. Nih ada karakter, ada 3 ya. Nah si ini yang karakter Panca dan karakter Lim ini dia hanya perlu di jam 2 sampai jam 3 gitu. Jadi semua orang tahu jelas kapan dan di mana mereka harus datang gitu. Jadi buat seperti ini, buat short schedule seperti ini, sampai juga ke mapnya gitu ya. Oh nanti kita bakalan syuting di sini nanti, jadi direncanakan dengan matang, sehingga saat syutingnya kita tidak perlu untuk membuang-buang waktu gitu ya, membuang-buang waktu. Nah ini yang memang biasanya produser ini yang sangat concern sama hal ini, karena semakin kita mengulur waktu itu semakin juga budgeting produksi itu membengkak ya. Apalagi kalau misalnya sampai sehari 2 hari gitu ya,
molornya itu pasti kan membengkak. Kita perlu apa? Perlu menyediakan makan, perlu menyediakan transportasi dan sebagainya. Itu akan semakin kita planningnya semakin bagus, semakin kita akan efisien di dalam produksinya. Nah, di sini contoh-contoh suratnya, silahkan kalian ini ya, kalian akses di sini. Ini kalian bisa kalian bisa isi ya, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi di situ juga ada, ini saya buka dulu aja ya. Nah, ini di sini. Jadi di situ ada persetujuan penggunaan lokasi pribadi. Silakan kalian buat. Ini contoh-contoh saja. Jadi format saja. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan keperluan kalian yang diperlukan, ya. Kayak misalnya ini untuk persetujuan penggunaan lokasi, ya. Jadi biar kalian juga aman gitu ya, dan enak untuk saat syutingnya. Lalu ada persetujuan pemeran juga untuk casting. Kalau misalnya casting kalian jadi juga memerlukan model gitu. Nah, ini silahkan dipakai. Boleh kalian ganti-ganti di poin-poinnya ya. Di sini ada misalnya nama lengkap, alamat ya. Lalu di sini akan mengikuti, ini namanya akan mengikuti proses produksi film pendek berjudul apa sebagai pemeran bla bla bla. Nah, ini ada pemeran akan bersedia mengikuti jadwal, lalu di sini ada sang pemeran akan memberi jasa secara sukarela, atau kalau misalnya dibayar, ini boleh dihapus misalnya. Terus ini ada pemeran akan diberikan makanan kecil dan makanan pagi, siang, malam sesuai jadwal. Lalu, nah ini silakan terserah kalian apakah memang dikasih makan nanti atau makan sendiri-sendiri ya. Ini silakan dibuat seperti ini, jadi jelas saat syuting. Jadi tidak ada lagi yang tidak enak gitu ya. Nah, ini juga untuk di sini hasilnya nanti bakal dimasukin ke dalam film pendek. Kalau di sini kan misalnya untuk dimasukkan ke YouTube gitu ya. Nah, itu silahkan dicantumkan di dalam sini. Lalu berikutnya ada ini juga untuk anggota, persetujuan anggota ya, tim ya, silahkan dibuat kalau diperlukan. Lalu juga ada di sini surat izin lokasi ya. Nah, ini juga. Nah, ini contohnya kalau misalnya mau membuat untuk permohonan izin ke ini busway ya. Nah, waktu itu memang diperlukan untuk syuting di situ. Kalau misalnya tidak ada ini ya, kalau misalnya tidak ada ini nanti bisa diusir sama satpamnya, sama satpam busway-nya. Jadi pas saat syuting kita sudah siapkan surat-surat ini ya, yang sudah ditandatangani tentunya untuk untuk perizinan di lokasi syuting tersebut. Lalu ini contoh call sheet yang akan dipakai. Ya. Nah, jadi silahkan kalian untuk menggunakan perizinan ini atau surat-surat ini, template-template ini untuk produksi kalian ya. Sebelum kalian sudah nantinya akan ke produksi. Jadi memang kalau saat produksi kita nggak bisa langsung saja bawa kamera ke lokasi terus langsung syuting gitu ya, nggak seperti itu. Jadi memang ada step-step seperti tadi untuk kita nanti saatnya kita syuting. Oke, mungkin saya share itu dahulu. Mungkin kita buka juga dulu saja ke tanya jawab ya. Silakan, saya juga ingin tahu
dari tim-tim kalian ini sudah sampai mana dan apa saja yang memang sudah dipersiapkan oleh tim kalian. Oke, kita buka tanya jawab saja. Apakah ada pertanyaan? Oke, kita masuk aja mungkin ya, langsung tanya jawab. Apakah mungkin beberapa sekolah ingin bertanya langsung? Boleh. Nanti tinggal acungkan tangan saja di raise hand-nya di Zoom. Nanti boleh langsung berkomunikasi. Kita akan buka aksesnya ya. Itu sudah ada. Sudah ada? Hai. Oke. Silakan dari Itu sudah ada Linda dari SMK Negeri 1 Cimahi. Coba. Oke. Silakan. Di-unmute saja, boleh? Oke, silakan. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal untuk Pak Hadi dan teman-teman panitia dari Al-Wafa. Mohon maaf ada yang akan saya tanyakan. Begini, berdasarkan tadi beberapa kali statement mungkin Pak Hadi bilang sudah sejauh mana persiapan produksi gitu ya. Jadi sebetulnya kan ada praproduksi dengan pasca ya. Jadi yang diharapkan panitia itu apakah sekarang sudah boleh running dalam artian kapanpun kami siap itu langsung dieksekusi, atau kalau asumsi saya tadinya kirain ada semacam QC di naskah atau gimana gitu. Karena kalau saat ini kami memang masih di tahap masih survei ke lokasi gitu ya. Artinya kita punya target ke lokasi A, lokasi B, kita masih survei dulu. Bahkan reki pun belum gitu. Kita baru mau reki kalau udah oke, lokasinya fix di sana, kita masih baru mau reki. Nah, jadi mungkin saran saya ada semacam schedule pasti kapan kami boleh mulai eksekusi gitu. Khawatirnya kami melangkah, nggak taunya sebetulnya belum masuk ke tahapan produksi. Mohon maaf jika kurang berkenan, ditunggu responnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ini dengan Ibu Linda ya? Linda, iya. Iya. Oke, Bu Linda, kalau dibilang sudah boleh running atau belum? Ya, sudah boleh running. Jadi silahkan Bapak dan Ibu untuk mulai apa? Sebenarnya Ibu berarti kalau saya lihat Ibu sudah mulai riset, ya kan? Sudah mulai riset apa saja yang mau di cover di video Ibu. Jadi itu sudah masuk ke praproduksi Bu artinya. Ya, nah nanti tinggal Ibu untuk kalau misalnya udah risetnya sudah oke, lalu nanti berarti kan ke naskah kan, berarti tinggal nyari siapa yang mau jadi scriptwriternya, silakan buat naskahnya. Boleh diskusi dahulu gitu ya, bikin meeting dahulu untuk bikin naskahnya, mau ide ceritanya seperti apa, lalu nanti buat naskahnya nanti baru diinikan. Nah, manfaatkan ini Bu, sesi-sesi kita kali seperti ini untuk bertanya. Jadi kayak misalnya kemarin itu praproduksi ya dengan Pak siapa kemarin ya? Mas Rio kan? Nah, dengan Pak Rio. Jadi iya betul, dari 9 Matahari. Nah, itu kan tentang naskah. Jadi saat praproduksi ini misalnya udah punya naskah nih. Nah, ini kan bisa pendampingan gitu loh. Jadi pas itu tinggal tanya lagi. Saya nggak tahu ya iniannya apa, apakah ada boleh WhatsApp atau seperti apa. Kalau ke saya nanti saya kasihkan, boleh Pak Yosep untuk membagikan WhatsApp saya, boleh. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang di ini misalnya praproduksi sama Pak Rio gitu ya, saya naskah, boleh nggak saya untuk tanya-tanya lagi ke pemateri untuk naskahnya ini saya begini, gimana Pak, gitu misalnya seperti itu, gitu. Kalau masih boleh? Iya. Sebentar. Gitu. Takut ini dulu, Pak, kalau untuk kemarin kan saya sempat nanya nih, naskahnya mau pakai yang mana gitu? Apakah mau pakai yang 2 kolom gitu atau
mungkin ada format tersendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya baca di TOR juga kan tidak cuma mengangkat wisata, tapi sepertinya ada poin mengangkat ekonomi ya, ekonomi yang bisa dikembangkan di daerah yang bersangkutan. Nah, itu kan juga akan ngefek ke naskah yang dibuat. Mohon klarifikasi. Ya, betul Bu. Jadi promosi ini kan maksudnya wisata, dan ini kan sebenarnya juga bisa apa yang bisa diangkat menjadi wisata Bu. Jadi kayak misalnya sekarang aja tour travel gitu, itu ada yang khusus wisata kuliner. Nah, jadi ada yang tour gitu ya. Kebetulan kemarin istri saya sudah ikutan ke yang Pontianak. Di Pontianak itu khusus untuk wisata kuliner saja. Jadi satu tim gitu, satu rombongan diajak ke Pontianak untuk paginya makan di sini, terus siangnya makan ke sana gitu ya. Nah, itu khusus untuk kuliner. Nah, itu kan juga kita bisa bilang itu juga wisata juga, ya kan? Tapi genre-nya adalah wisata kuliner gitu. Jadi silahkan saja Ibu misalnya ada sesuatu yang menarik yang memang bisa diangkat dan bisa jadinya kan kalau itu jadi pemasukan daerah gitu ya. Jadi ekonomi wilayah, ekonomi lokasi gitu ya. Nah, itu silahkan diangkat saja. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Di. Ya. Ditunggu nomor HP-nya, Pak. Iya. Nanti silakan sama Pak Yosef ya. Kita izin share ya Pak Ade ya. Iya, boleh. Boleh. Silakan. Oke, ada lagi untuk pertanyaannya, untuk progres sampai mana? Ini ada Raisen nih, ada Ibu Anastasia. Coba boleh. Sebentar. Saya unmute dulu ya. Ya, coba unmute. Silakan Ibu Anastasia di unmute. Sudah bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak Hadi. Belum di unmute Bu, mohon maaf. Halo. Nah, oke. Selamat pagi semuanya. Yo, selamat pagi. Silakan. Terima kasih Pak Hadi atas informasi dan pengetahuan yang luar biasa bagi saya dan anak-anak semua. Yang saya ingin tegaskan kembali Pak Hadi bahwa ternyata program ini termasuk proyek yang besar ya. Kalau saya dengar tadi itu seperti untuk tingkat profesional gitu, untuk jurusan program keahlian scenografi itu. Kalau saya dengarkan tadi, ini sudah profesional sekali. Sementara dari sekolah kami yang jurusannya tidak ada yang khusus untuk scenografi, mungkin ada multimedia ya, tapi yang kita ikut ini bulan ada beberapa jurusan yang ada akuntansi, ada bisnis daring, dan ada OTKP dan sebagainya yang mungkin keterbatasan pengetahuan informasi seperti itu, dan keterbatasan sarana prasarana ya, alat yang kami punya mungkin sangat terbatas. Nah, yang kami tanyakan adalah boleh tidak atau diperkenankan tidak kami menggunakan sarana prasarana yang hanya kami miliki yang unlimited gitu ya, misalnya kami hanya menggunakan HP yang mungkin sudah termasuk HP yang ya standar lah gitu. Nah, ini karena keterbatasan itu. Kemudian juga setelah saya hitung-hitung itu ternyata biaya produksinya cukup besar juga ya. Untuk itu. Nah, ini tentu tidak menjadi pemikiran kami yang lebih lanjut. Namun apa yang dipaparkan oleh Pak Hadi ini menjadi suatu yang baru bagi kami, dan mungkin kami mencoba untuk hal-hal yang tadi disampaikan tapi dengan keterbatasan yang kami miliki. Jadi mungkin kami maksimalkan sampah yang minimalis. Jadi mungkin tidak bisa untuk menghasilkan sesuatu yang wow seperti film-film yang
luar biasa itu. Jadi ini keterbatasan kami Pak Haji, tapi terima kasih apa yang disampaikan tadi, urutan-urutanan bagi kami itu sangat luar biasa, perubahan yang sangat besar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Oke, langsung Pak. Langsung Langsung saja Pak. Oke, terima kasih Bu Anastasia untuk ini. Ya, memang saya ceritanya itu yang produksi film besar ya, Bu Anastasia. Yang kalau di ini kan, oh iya itu untuk jurusan broadcasting atau jurusan multimedia gitu ya. Nah sebenarnya ke sini Ibu itu kita kan juga tahu ya yang namanya YouTube content creator ya. Itu sebenarnya jurusan ini yang nggak jurusan juga sih, karena kalau misalnya broadcasting itu kan lebih ke penyiaran, lebih ke TV, itu bakalan yang lebih besar lagi gitu ya. Terus kalau multimedia itu juga ada juga yang perdalamnya. Nah kalau di sini kita lebih ke konten kreatornya Bu, ke konten kreator. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini sudah banyak sekali itu dari kita lihat dari di YouTube ya. Nah itu juga enggak, memang kita ini dari akuntansi boleh atau tidak gitu ya. Kalau misalnya kita ke YouTube ya ada juga yang dari akuntansi, ada yang dari bisnis, dari manajemen gitu ya. Nah itu yang penting kita ini kan adalah ke content creator-nya. Gitu. Untuk kapan, untuk berapa membatasi, untuk enggak ini harus yang bagus, harus yang ini, tidak ya. Ini juga sebenarnya ini juga ini ya alasan klise orang-orang Bu. Jadi saya nggak punya peralatan, saya nggak bisa bikin video, enggak. Sekarang handphone itu sudah lumayan bagus untuk kita pakai untuk jadi produksi ya, handphone Bu. Nah ada waktu yang pertama itu ada juara 3-nya itu produksinya pakai handphone saja. Tetapi yang dia ini kan adalah kekuatan dari story-nya. Jadi story-nya dia bagus sekali. Nah, itu dibuat seperti itu. Nah, produksi film Hollywood juga ada yang pernah yang pakai handphone loh. Karena dia perlu untuk ini ya, untuk beberapa scene itu untuk yang perlu yang kecil, karena handphone kan kecil tuh, gampang diselipkan di mana-mana. Nah, itu bisa dipakai. Jadi tergantung dari kitanya, dan jangan terkendala oleh alat gitu. Jadi kita gunakan alat yang ada ya. Ada handphone, silahkan pakai handphone. Malah sekarang handphone sudah bagus-bagus, jadi silahkan dipakai. Yang penting adalah kalau misalnya pakai handphone ya, pencahayaannya harus bagus ya. Karena kalau misalnya handphone itu kan dia sensornya kecil, jadi kemampuan dia untuk menangkap cahayanya itu terbatas. Karena itu yang diperlukan untuk handphone itu adalah kita yang penting pencahayaannya bagus gitu. Jadi kita tahu keterbatasan dari alat kita, dan kita gunakan semaksimal mungkin itu lebih bagus. Lalu dibilang pendanaannya besar juga nih, bagaimana nih gitu ya. Ya pertama dari sarana prasarananya dulu, bagaimana ada pakai yang memang kita punya, yang satu. Terus yang kedua, kita juga bisa, misalnya Ibu boleh untuk mencari investornya siapa. Nah kita kan ngomong soal ini nih, tentang promosi ini ya. Misalnya Ibu mau nge-cover kafe ya, saya mau promosiin kafenya nih, bisa nggak kalian punya andil untuk bikin saya perlu pendanaan segini untuk nyewa ini gitu misalnya, bisa nggak gitu. Itu kan sisi bisnisnya ya. Itu silakan aja ibu ini kan, boleh Ibu
dekati gitu ya. Bagaimana nih potensinya, bisa nggak kalau kalian punya ini dong, punya timbal balik dong ke kami gitu ya, kami akan mempromosikan nih gitu, ini nanti bakalan menang lomba nih misalnya, seperti itu. Jadi silakan Ibu cari ya, boleh saja seperti itu, jadi investor-investor tersebut. Nah di lomba-lomba sebelumnya itu pernah ada juga malah ke Dinas Pariwisata. Jadi gurunya ke Dinas Pariwisata itu untuk ini Kak, saya mau bikin ini karena kan itu untuk ke daerahnya ya. Untuk ke daerahnya, kebetulan daerahnya daerah kecil, jadi potensi wisatanya juga belum banyak yang mempromosikan. Nah beliau itu ke Dinas Pariwisatanya ngomong seperti ini, nih ada ini, saya mau buat seperti ini di anak-anak saya bisa bantu kan gitu untuk kependidikan gitu ya. Nah itu dibantu mereka, malah mereka dapat peralatan gitu ya untuk ini dari Dinas Pariwisata. Jadi silahkan Ibu cari potensi-potensi yang kira-kira bisa diberdayakan. Gitu Bu Anastasia. Oke, terima kasih Pak Hadi untuk jawabannya, karena benar juga Pak Hadi. Iya. Karena yang waktu batch pertama tingkat Asia Tenggara waktu itu, yang waktu itu kita pergi ke Lombok dari Jakarta ya Pak Hadi ya, itu juara 3 pakai menggunakan HP Pak Hadi ya, jadi luar biasa. Jadi ibu-ibu mungkin siswa-siswinya di luar sana tidak punya kamera, tidak punya alat, sekarang kan HP semua memiliki gitu ya. Betul. Dan sebetulnya kualitas HP juga kalau dilihat dari ukuran video udah sangat tinggi, malah udah sampai ada yang 4K. Kalau HD rata-rata HD ya 720 udah sangat mumpuni. Nah kemudian tadi juga betul yang Pak Hadi bilang untuk komunikasi, untuk masalah pembiayaan juga seperti yang kita pernah alami juga Pak Hadi, ketika kita memang menjelaskan kepada subjek dan subjek pun mendukung kita gitu. Betul. Minimal mereka memberikan fasilitas seperti makan, karena seperti itu ketika izin kita di lapangan seperti itu. Jadi untuk pembiayaan sih intinya komunikasi lagi dengan subjek, karena kita juga ikut andil dalam mempromosikan. Betul, gitu ya, seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Pak Hadi untuk jawabannya, dan silakan untuk ada yang bertanya lagi, yang bertanya. Setor progres untuk selama ini. Jadi untuk progres sebetulnya kemarin kan sempat riset baik secara virtual ataupun secara langsung gitu ya ke lapangan. Itu juga sebetulnya bagian dari progres ya. Dan untuk waktu produksi kapan, sebetulnya dari mulai pertama pun sudah bisa, dengan tugas pun merangsang untuk peserta untuk mulai melakukan action dari project ini, sebetulnya seperti itu Pak Rip ya. Oke, sudah ada Pak Rip? Itu tadi ada yang raise hand dari tim KKSI mana nih? Oke. SMK, coba kita lihat. Raise hand-nya di Zoom coba. Raise hand-nya di Zoom ya. Enggak di Zoom. Oke, dari SMK. Di layarnya. Oke. Boleh, silakan. Coba di-unmute saja. Nah, SMK-nya Dika. Saya kirim notifikasinya. Oke, silakan. Mau tanya rekomendasi. Siap. Oke. Perkenalkan, nama saya Cepen Rizal dari SMK di Kasoreang. Izin bertanya, rekomendasi lensa untuk pengambilan suatu gambar itu yang paling rekomendasi apa? Lensa ya? Ya. Oke, ya tergantung scene-nya. Rekomendasi lensa itu tergantung scene. Jadi scene-nya itu nanti perlunya yang bagaimana. Jadi kalau lensa itu kan biasanya dipecah-pecah antara mau wide, mau buat untuk portrait, untuk buat landscape gitu ya. Nah itu tergantung dari scene-nya nanti perlunya seperti apa gitu ya. Memang kalau misalnya mau semakin lensa yang fix, lensa yang bukan ada bisa di zoom gitu ya. Lensa kalau itu primer ya, lensa ini yang dia fix itu semakin bagus gambarnya. Jadi kalau misalnya, tapi kesulitannya adalah ya kita cuma punya satu focal length kan, cuma satu ini saja.
Tapi kalau misalnya kita cuma punya satu lensa yang memang zoom in zoom out seperti itu, ya nggak apa-apa, cari yang sapu jagat, cari yang range-nya itu lumayan banyak, karena biar kita bisa pilih vokal line mana yang kita perlukan gitu. Jadi silakan ini aja. Kalau saya sih ini kan lensa mana yang bagus, lensa yang kita punyanya yang mana ya yang itu ya. Nah, untuk kebagusan yang mana cari yang fix. Jadi yang kalau misalnya kita punya fix, pakai saja. Kalau untuk yang mirip sama mata itu kan yang sekitar 50, 35, 50, 85 itu inian ke mata ya, lensanya. Jadi tergantung dari keperluan kita gitu. Oke, begitu ya, sudah jelas ya. Jelas ya. Ya, terima kasih Pak. juga silahkan, tapi kalau memang punya satu boleh itu ya. Jadi kalau memang punya Iya. silahkan kondisikan dengan Scene-nya ya. kebutuhan di lapangan, mungkin itu seperti yang Pak disampaikan gitu ya. Betul. Di YouTube, barangkali di YouTube Di silakan. YouTube pun kalau ada pertanyaan silakan, nanti kita mungkin bisa bacakan langsung ya kalau di kita bisa YouTube. bacakan gitu. Oke. Oke, di Zoom ada lagi nggak? Coba Oke, di Zoom. raise hand melalui fitur raise hand di Zoom-nya. Di Zoom ada Silakan. ada yang bertanya. Coba. Kalau raise hand di video kita ada berapa? 12 halaman. Jadi Oke. jadi tidak terlihat ya. Oke, Ibu ini. Ada apa nih? Oke, nanti mungkin karena pasti pertanyaan lumayan panjang hari ini ya. Jadi tenang saja yang belum mungkin diberikan kesempatan, tapi insya Allah nanti kita akan berikan kesempatan. Oke, dari Malik SMKN 2 Gorontalo Silakan. Selamat siang, selamat waktu Gorontalo jam 11. Ya. Selamat siang. Oke, silakan Pak Malik. Ya, halo. Sudah jelas. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik dari Bima, ada mungkin ini yang bisa di Feedback. Di mute mungkin di sebelahnya. SMK Oke, siapa lagi? 2. Halo? Udah? Masih menggema. Tadi Mungkin bisa di mute. Halo? Ya. Udah? Speaker ruangan. Pasti Speaker feedback, Pak. Speaker ruangan ya? Speaker ruangan. Halo? Udah? Oke. Sip. Oke. Halo? Ya, halo. Silahkan. Oke, udah ya. Oke. Oke. Pertanyaan saya terkait dengan kegiatannya saja dulu untuk promosi wisata unggulan khas daerah. Nah, pertanyaan saya yang pertama, unggulan khas daerah, wisata unggulan khas daerah, kita mengacu pada satu tempat wisata atau kita mempromosikan sekaligus sama daerah kita, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sistematika penilaiannya, Pak, sistematika penilaian untuk wisata tersendiri kan terbagi-bagi. Nah, lebih spesifiknya seperti apa? Karena mungkin kalau misalnya dari pihak sekolah kita mengambil kuliner, ternyata ada sekolah lain mengambil tempat destinasi wisata, ada juga yang mengambil tentang halal tourism. Jadi spesifik untuk penilaiannya itu dari segi pengambilan gambar, atau dari segi historinya, atau dari segi pandang yang lain. Kemudian yang ketiga, apakah termasuk dalam penilaiannya itu hanya dalam video final, atau dari semua runtutan, dari skenario, storyboard, dan lain sebagainya itu dinilai atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Malik dari SMKN 2 Gorontalo mungkin ya. Gorontalo ya. Tadi mungkin boleh langsung saja Pak Hadi untuk menjawab pertanyaan. Oke Pak Malik ya. Untuk ini apakah daerah ataukah spesifik ke tempat tertentu itu kita bebaskan sebenarnya Pak Malik. Jadi silakan Pak Malik untuk mau misalnya
dari daerah dahulu gitu baru ke tempatnya tersebut gitu, itu boleh saja. Jadi ini kan tergantung dari cerita, bikin ceritanya menarik. Jadi dari kita kan storytelling, gimana caranya untuk mempromosikan, misalnya mau mempromosikan, ayo datang ke sini, ke misalnya ke Jakarta ada ini loh, ini gitu. Itu bisa saja boleh. Atau ingin ke spesifik tertentu gitu ya. Nih di sini ada ini loh, ada desa pembatik loh, gitu misalnya. Kalian bisa datang langsung ke sini misalnya. Itu boleh saja. Jadi silahkan disesuaikan dengan ceritanya. Itu Bapak bisa membuat cerita dari situ. Jadi boleh mau ke daerahnya, mempromosikan daerahnya, boleh mempromosikan satu itunya. Yang penting adalah kita promosi wisata, gitu. Nah, untuk penilaian ya, sistematika penilaian itu sebenarnya ada di tornya. Jadi nanti mungkin dibagikan ya oleh panitia. Nah, yang dinilai apa saja? Dinilainya adalah unsur promosinya, Pak. Jadi ini nih videonya ini itu mempromosikan nggak? Kita jadi tertarik nggak ke sana gitu loh? Promosinya gimana? Gitu. Nah itu juga kan nggak terlepas dong dari quality videonya dong. Kalau kualitas videonya dia goyang, dia suaranya nggak bagus gitu, itu kan juga mempengaruhi. Jadi awal itu biasanya kalau misalnya kita nonton video apalagi di YouTube itu biasanya cuma sekitar 5 detik aja. 5 detik itu untuk mempengaruhi orang masih tetap nonton apa enggak. Ya nggak? Kalau misalnya kita nonton di YouTube nih, terus 5 detik udah nggak ada apa-apanya gitu, itu pasti kita next skip gitu. Nah itu yang mesti diinikan. Makanya pertama-tama saya pasti nonton gitu dulu, terus menarik nggak nih 5 detik pertama gitu. Kalau nggak ya udah gitu, itu nggak mempromosikan gitu. Jadi usahakan untuk awal-awal itu bikin semenarik mungkin, bagaimana orang bisa engage gitu, tetap engage, karena itu perlu cerita. Jadi cerita itu biasanya yang membuat orang tuh engage. Makanya kalau misalnya sekarang Bapak dan Ibu nonton di bioskop ya, di film, itu pasti pas awal-awal pertama itu dibikin aksinya yang paling bagus gitu, biasanya pertama-tama. Begitu ya Pak Malik, mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Adi untuk jawabannya. Jadi intinya dari untuk penilaian sudah di-share juga, malah di situs KKSI 2020 sudah jelas bahwa yang 30% itu adalah ide dasar, ide atau gagasan, 50% itu teknik garapan, dan 20% promosi. Dan kita sudah sempat share juga ya di website resmi di KKSI 2020. Oke, sekarang ada pertanyaan Pak Hadi dari YouTube ya? Dari peserta yang akses dari YouTube ya. Oke, coba pertanyaannya. Saya Laila Nur Azharo dari SMK Negeri 1 Bawang. Izin bertanya, apa diperbolehkan untuk judul film pendek nanti menggunakan gabungan 2 bahasa, misalnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kayak gitu ya? Oke. Biar kekinian gitu ya, mungkin ya? Mungkin biar versi judul. Mungkin ada 2 judul yang mungkin bisa aja berbeda gitu Pak Hadi, mungkin seperti itu. Atau digabungkan 2 bahasa gitu. Apakah boleh atau itu mungkin ya? Oke. Ada ketentuannya nggak Pak kalau itu Pak? Saya belum tahu nih yang sebetulnya tidak ada juga ya. Judul sebetulnya yang pertama mungkin subjudul mungkinnya masuknya untuk misal kalau mau di versi bahasa Inggris kan atau bahasa Indonesia kan gitu. Tapi kalau judul tetap satu mungkin Pak Adi, karena itu akan mengacu kepada nama judul project itu gitu ya. Iya. Jadi bahasa Indonesia ya? Sebetulnya pilih salah satu, mau versi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau mau mungkin penerjemahan boleh di subjudul mungkin Pak Adi. Di subtitle ya? Iya. Oke. Ya memang kalau misalnya ini, kalau waktu itu yang di Creative Camp
itu memang kita pilihannya adalah bahasa Inggris karena memang itu. Tapi kalau di kita di KKSI memang ininya adalah bahasa Indonesia dan kasih subtitle dari bahasa Inggris. Nah itu silahkan saja dipakai ya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tetapi kalau misalnya KKSI sepertinya kayaknya bahasa Indonesia ada ya. Nah bolehkah kalau misalnya pakai bahasa Inggris? Boleh saja, tetapi bikin subtitlenya pakai itunya yang SRT-nya itu ya, itu pakai subtitlenya pakai bahasa Indonesia. Terus juga kalau yang kemarin juga ada juga yang pakai bahasa daerah ya, pakai bahasa daerah, pakai bahasa daerah kan ini tuh itu juga menjual sebenarnya kan. Nah kalau pakai bahasa daerah usahakan pakai subtitle juga bahasa Indonesia gitu, biar kita juga mengerti gitu ya, karena kasihan juga juri-jurinya juga nggak ngerti bahasa daerah gitu, jadi silakan dipakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Begitu. Oke, terima kasih Pak Adi untuk jawaban. Jadi kalau intinya judul tetap satu, mungkin subjudul subtitlenya. Oke Pak Adi, masih pertanyaan dari peserta kita dari YouTube yang akses dari YouTube. Di sini ada Yayang Wahyu Pradana dari SMK Muhammadiyah Lumajang. Mohon petunjuk untuk pengambilan video di pegunungan, apakah harus mengurus izin SIMAKSI atau surat izin masuk kawasan konservasi? Berhubung tarif SIMAKSI untuk syuting di pegunungan itu agak mahal. Mungkin tadi bisa saja kadang kalau izin mungkin takutnya kena tips, kena biaya cas mungkin seperti itu. Nah, apakah harus izin atau seperti apa? Itu mungkin pertanyaannya seperti itu ya. Oke. Iya. Ya harus izin karena kalau misalnya tidak izin nanti ini kalian kena masalah nantinya. Walaupun tidak masalah di pas saat syutingnya, misalnya kalian ngumpet terus tidak masalah di syutingnya, nanti takutnya pas saat sudah jadi nanti kalian bisa dituntut itu ininya ya. Saya tidak melihat nanti bakalan dituntut ya itu tergantung dari pengelolanya gitu. Tapi pengelola itu berhak bisa menuntut kalian untuk bisa misalnya yang paling gampang, yang paling cepat adalah untuk itu jangan ditayangkan misalnya seperti itu yang paling paling mudah mereka lakukan. Yang paling yang tidak kita inginkannya adalah kalian dituntut untuk ininya ke proses hukumnya gitu ya. Jadi tolong kalian usahakan untuk bikin izinnya. Gitu ya. Nah, tekankan di situ kalian ingin buat ini sebagai promosi wisata satu, terus yang kedua ini untuk pendidikan, ya. Nah, masukkan ke arah situnya, ke sekolah kah atau ke ini karena pasti berbeda antara komersial sama pendidikan. Betul. Nah, itu silahkan kalian cari pengelolanya gitu ya. Kalau bisa jangan pengelola yang di bawah yang jagain tiketnya, jangan. Cari ininya pimpinannya. Nah, mereka pasti bakalan lebih mengerti untuk memberikan izin kalian. Gitu. Jadi silakan cari urus ya izinnya, jangan sampai tidak, karena biar kalian juga enak gitu untuk syuting di sana. Begitu. Jadi tidak ada rasa was-was. Oke, Pak Adi, terima kasih ya. Betul, karena sebetulnya setelah izin pengalaman kita juga ya di sekolah, ketika izinnya nanti atas nama sekolah biasanya karena untuk edukasi, kadang si pengelola wisata itu justru memberikan diskon. Betul. Dan tidak sedikit juga yang boleh tanpa harus ada izin masuk ya, seperti waktu itu kita pernah ke daerah Ciwidey, Ranca Upas, kita malahan tidak bayar karena sebetulnya kita membuat promosi itu untuk
wisata itu sendiri. Betul, gitu mempromosikan mereka. Ya, jadi usahakan, karena kalau kita udah izin kita bebas untuk mengakses apapun. Gitu. Dan insya Allah biasanya untuk kepentingan edukasi itu akan lebih dimudahkan oleh pihak dari pengelola wisatanya, mungkin seperti itu deh ya. Betul. Jadi usahakan izin ya. Selanjutnya nih. Oke, selanjutnya ada. Ini dari tadi ada nih, dari namanya sih David Andi. Oke. Tapi di videonya adalah perempuan berbaju warna kuning. Coba tadi yang raise hand. Halo, itu dari sekolah mana ya? Nama sekolahnya nggak ada. David Andi, raise hand. Oke. Perempuan yang berbaju kuning. Halo, yang pakai kacamata? Ya, yang betulin kacamata. Ada bertanya? Boleh, silakan. Tadi sudah raise hand. Nah, Oke. ada pertanyaan, silakan. Perkenalkan nama, dari sekolah mana, kemudian pertanyaannya seperti apa? Sudah terdengar? Silakan. Judulnya dari SMK yang Bontari, daerah itu. Jelas sih suaranya. Oh. Di Zoom. Iya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Yasin Febrianika Devi dari SMK Negeri Wonosari, daerah Gunung Kidul. Sebelumnya maaf, saya mau bertanya, untuk promosi wisata unggulan itu kita mempromosikan tempat wisata tempat unggulan kita yang sudah terekspos, atau kita mencari potensi lain yang benar-benar belum ada publikasi tapi itu mempunyai potensi untuk bisa dikembangkan, seperti itu. Sama mau bertanya, maaf, untuk durasinya itu maksimal berapa menit ya? Oke, baik, terima kasih dari Gunung Kidul ya. Oke, pertanyaannya yang pertama, apakah kita harus mempromosikan wisata yang sudah terekspos atau yang belum terekspos? Itu yang pertama. Kemudian untuk durasi berapa menit itu mungkin Pak Adi ya? Ya, kalau saran saya lebih baik cari yang belum terekspos, cari yang potensi-potensi yang memang menarik, dan kalian bisa expose potensi tersebut ya. Jadi ini potensinya bagus sekali nih. Nah, kalian promosikan itu. Jadi cari yang potensinya lainnya yang memang belum sempat diekspos. Ini itu bakalan lebih berguna juga bagi lokal kalian. Lalu yang kedua itu tadi apa ininya? Tadi untuk apa durasi ya? Pak Adi. Durasi. Video. Durasi itu tidak terlalu panjang ya. Itu maaf Pak Yosef, 7 menit ya? Tadi. 7 Iya. menit. Oke. Ya, saya lupa, maaf. Jadi durasi maksimal itu 7 menit. Nah, untuk promosi ya, untuk promosi memang tidak perlu untuk kita terlalu panjang ya. Jadi tergantung dari model atau apa nih genre yang mau dipakai di promosi kita. Bentuknya seperti apa. Biasanya kalau yang agak lama itu biasanya kalau kita bentuknya kayak vlog itu biasanya agak lama ya biasanya. Biasanya agak lama. Tetapi memang kalau kita ngomong soal film dan video itu 7 menit itu sudah lama sekali. Sudah lama sekali Pak. Iya, lama sekali. Jadi silahkan diinikan saja, nggak perlu juga terlalu lama banget ya. Jadi maksimal 7 menit. 7 menit. Begitu okay. Ya. Itu mungkin ya jawabannya, bahwa untuk wisata lebih baik mungkin yang belum terekspos, karena Betul. itu bisa menjadi membantu juga ya, membantu wilayah juga. untuk memperkenalkannya seperti itu. Mungkin dan untuk durasi 7 menit ya, Maksimal. sebetulnya 7 menit ya memang sudah lama, karena
7 menit mungkin bagi penonton yang tidak tahu produksi mungkin terasa bosan gitu. Betul. Kalau terlalu lama. Justru pesan tidak akan sampai itu mungkin ya Pak Adi ya. Oke, lanjut lagi kita masih bertanya, masih ada nih Pak Adi. Vera Iramaya. Oke, informasi dulu Pak Adi yang untuk beberapa peserta bahwa kalian cukup mungkin di tombol partisipan yang di sana ada raise hand, ada angkat tangan, kalian klik di sana ya. Di partisipan di chat partisipan. Ya, silakan Pak. Ya, itu ada Vera Iramaya dari SMK Negeri 3 Magelang. Oke, silakan untuk pertanyaannya. Ya, sudah bisa diakses ya. Sudah ada suaranya? Coba cek. Suaranya belum ada. Nama saya Aisyah, peserta dari SMK 3 Magelang, ingin bertanya. Apakah moodboard yang kami kirim sudah sesuai dengan yang dimaksudkan dengan Pak Hadi? Karena kita sudah melaksanakan riset. Terima kasih. Gimana? Tolong diulang. Suaranya agak jauh. Maskernya dibuka dulu aja. Apakah moodboard yang kami kirim sudah sesuai dengan yang dimaksudkan Pak Hadi? Karena kita sudah melaksanakan risetnya. Terima kasih. Oke. Ini mohon maaf Bu Vera, moodboardnya saya belum dapat, jadi mungkin saya harus ini dulu mungkin masih di ini ya, masih di di proses sama panitia. Jadi saya belum dapat moodboardnya, nanti saya indikan lagi lebih lanjut ya untuk soal moodboard. Jadi nanti saya diskusi dulu sama panitia. Oke, baik. Untuk moodboard karena seperti yang telah ditentukan batasnya sebelum materi Pak Hadi mungkin ya. Jadi kita belum masih mengumpulkan semuanya, masih mendata untuk dikirimkan ke Pak Hadi mungkin seperti itu Pak Hadi. Iya. Ya. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari YouTube sih ya. Dari YouTube. Ada dari YouTube. Oke, ini harus jelas mungkin ya karena pertanyaannya adalah, selamat pagi Pak, saya Jessa dari SMK 3 Palangkaraya. Mau tanya kalau timnya seperti tenaga kerjanya seperti DOP itu boleh dari luar nggak? Itu seperti kameramen. Nah, berarti itu harus tim, sebenarnya harus dari sekolah ya kayaknya ya. Itu pertanyaannya Pak Adi. Mungkin yang tidak di peserta mungkin seperti itu mungkin ya. Talent boleh mungkin ya Pak Adi ya. Ya betul, kalau talent boleh, kalau tim ya enggak lah. Kalau tim kayak DOP-nya ya harus dari tim. Jadi jangan dari luar. Betul ya, dari kameramen apa DOP itu harus tim ya, dari sekolah ya. Ya. Kalau kru dari sekolah, dari tim. Jadi kalau talent boleh. Kalau talent dari luar boleh. Boleh. Jadi boleh ya untuk talent, tapi untuk kru usahakan dari tim dari sekolah mungkin ya. Betul. Atau peserta yang terlibat dalam yang telah terdaftar mungkin ya. Seperti itu. Iya. Ini ada juga nih dari Zoom nih, ada Roselda dari SMK Negeri 14 Bandung. Silakan di unmute. Ibu Roselda. Silakan Bu. Selamat pagi, saya Roselda dari SMK 14. Saya mau bertanya Pak, ada dua yang mau saya tanyakan. Yang pertama mengenai tadi maksimal video itu adalah 7 menit. Nah, video 7 menit itu udah termasuk bumpering video di awal sama kredit title kah atau belum? Atau 7 menit itu hanya isi dari si ceritanya saja? Terus satu lagi adalah masalah kendala ketika kita saat syuting. Nah, misalkan di moonboard kemarin ya, kita pengen mengeluarkan tone warna yang cerah. Ternyata pada saat hari H kan kita punya surat izin untuk syuting misalkan dapat dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore misalkan. Ternyata di jam itu adalah kita sedang sial ya, hari tidak cerah, hujan, mendung. Tapi kalau kita mencari hari baru lagi, berarti kan kita harus bertanya lagi kepada tempatnya apakah kita boleh mundur waktunya lagi buat besok untuk mencari hari cerah. Jadi kan berarti si perekonomian dananya bakalan terpakai lagi dong gitu. Terus itu akan mempengaruhi sama kita waktu editing juga. Itu gimana Pak? Apa kita boleh menurunkan tone warnanya menjadi ngikutin suasana yang terjadi sehingga kita cuma menggunakan 1 hari aja. Jadi kan tone warna yang seharusnya kita inginkan tidak kita dapatkan. Atau kita boleh ngeditnya di
pas di software yang akan kita pakai dalam pengeditan misalkan Adobe Premiere, kita boleh menggunakan tone warnanya di situ atau bagaimana? Oke. Terima Oke. kasih Bu Rosilda ya. Karena di Bu Bandung juga Rosilda. beberapa daerah udah masuk musim hujan Pak Adi. Betul. Iya, betul. Nggak masuk musim Oke. hujan soalnya. Oke, Bu Roselda, untuk 7 menit itu sudah termasuk. Jadi keseluruhannya. Jadi keseluruhan itu memang 7 menit ya. Jadi sudah termasuk dari bumpernya sampai credit title itu kita ngitungnya di situ 7 menit. Lalu untuk kayak misalnya tone ya. Nah, ini ada beberapa ini sih. Kalau misalnya Ibu belum membuat izin gitu ya. Itu bikin di situ izinnya, Pak. Kalau misalnya di situ hujan, saat itu hujan, saya boleh nggak untuk switch ke itu reschedule, gitu? Karena saya butuhnya nih hujan, ini terang nih di luar gitu ya. Itu saya bisa nggak, misalnya saya minta waktu gitu ya. Nah itu silahkan negosiasi saja sama orangnya. Lalu itu kan bisa dipecah nih, misalnya ini di luar terus atau tidak, apakah ada di dalamnya? Di interiornya atau tidak gitu ya. Misalnya kalau misalnya di interior bisa tambahan cahaya. Kalau misalnya hujan atau gelap atau bagaimana, cari lampu kayak LED gitu, sudah banyak kok di pasaran yang murah-murah ya, yang kisaran 100 ribuan itu banyak. Jadi silakan pakai lampu. Terus kalau misalnya pakai tone di color grading namanya ya, kalau di editing boleh atau tidak? Boleh sekali itu. Jadi silahkan kalau misalnya mau ini bikin color gradingnya mau yang seperti apa, silahkan. Jadi sesuaikan dengan cerita. Jadi ini bagaimana nih untuk jadi tergantung dari kreativitinya tim saja. Jadi gimana untuk bisa dapat gambar yang seperti ini. Kita mau tambahkan lighting kah, mau tambahkan warna kah, kasih gel kah, seperti itu. Jadi silahkan saja untuk ini. Tapi yang pertama adalah bisa sebelum dibikin izin, ini umumkan dulu di situ, rembukan dahulu untuk Pak, kalau misalnya ini kan masih hujan Pak, gitu, saya perlu ini Pak, bisa nggak kalau misalnya ini hujan, saya bisa schedule lagi untuk kapan yang waktunya yang bisa dipakai lagi, gitu Ibu. Oke, terima kasih Pak Hadi untuk jawabannya. Ya memang karena sekarang udah mulai masuk musim penghujan ya, jadi waktu tidak menentu juga. Ya sebaik betul seperti yang tadi Pak Hadi bilang bahwa di sana lebih baik pakai catatan atau dibicarakan dulu lebih awal ya. Betul. Dan memang untuk peserta yang lain juga, nah dalam produksi ini juga melatih kedisiplinan ya, untuk menentukan waktu syuting. Ketika syuting misal kamera tag itu jam berapa, harus usahakan lebih awal dari itu betul ya. Jadi di dalam film itu harus benar-benar disiplin dalam waktu gitu. Iya. Biasa. Oke, pertanyaan tadi dari YouTube, dari rekan kita atau teman-teman kita dari YouTube. Pertama izin bertanya dari Muhammad Iqbal dari SMK 1 Garut. Pertanyaannya, boleh narasi atau voice over-nya memakai bahasa Inggris? Nah kemudian yang kedua, bolehkah pengemasan video promosinya berbentuk semi dokumenter? Nah, apakah boleh Pak Adi? Iya. Jawabannya gampang, boleh. Jadi kalau misalnya VO, voice over-nya itu bahasa Inggris, in English itu boleh. Masukkan saja pakai subtitle saja juga bahasa Indonesianya ya. Jadi di subtitlekan saja kan di YouTube tuh ada tuh CC-nya tuh ya. Itu boleh dimasukkan untuk bahasa Indonesia. Terus untuk modelnya semi dokumenter itu boleh saja dimasukkan jadi semi dokumenter, boleh dia jadi vlog, boleh dia mau misalnya saya mau dia masukin jadi mockumenter, boleh juga. Mau drama boleh, ada action boleh saja. Yang penting ada unsur untuk dia untuk kita mempromosikan tempat tersebut. Jadi yang kita tuju adalah penonton itu jadi ingin berkunjung ke sana. Itu yang jadi tujuannya. Jadi bentuknya mau seperti apa terserah dari kalian ke kreativiti kalian. Oke, begitu. Jadi intinya boleh ya Pak Hadi ya.
Cuman kalau bisa menggunakan subtitle ya, karena subtitle juga Pak Hadi sebetulnya selain memperjelas juga ada teman-teman kita mungkin yang memiliki kebutuhan khusus, mereka yang sulit mendengar itu sangat membantu. Karena beberapa ketika kita berkarya pun ada request di YouTube itu, boleh dong tambahin subtitle biar kami bisa tetap menikmati karyanya gitu ya. Iya betul sekali ya Pak Yosef. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Masih bisa Pak Hadi untuk waktu bisa, masih cukup bisa. Masih ada waktu masih panjang 15 menit lagi mungkin Pak Hadi. Oke. Silakan. Oh ini ada nih dari Zoom nih. Ada Zoom. Juanda SMK Negeri 1 Perkat Seituan. Waduh ini coba di unmute mana? Oke ini ya. Oke. Ya, halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan. Pak, perkenalan nama saya Juanda. Di SMA 1 Perkat Seituan, di Serdang. Pak, ingin saya tanyakan adalah terkait dengan prasyarat di kegiatan ini adalah tentang adanya pembuatan buklet dan pembuatan salah satu brosur ya Pak ya, itu harus dibuat sendiri, itu bagaimana ya Pak ya? Tolong diperjelaskan. Terima kasih. Oke, itu tuh masalah buklet dan brosur Pak Hadi ya. Oke. Teknisnya. Untuk buklet itu adalah ini dia seperti buku yang memuat semua yang produksi yang dia seperti dokumentasi produksi video ini ya. Jadi di dalam buklet ini nanti ada misalnya behind the scene-nya seperti apa, terus wardrobe-nya yang dipakai apa saja, naskahnya, storyboard-nya gitu ya. Terus nanti di situ ada ada kayak misalnya perizinannya, lokasi ya seperti itu, peralatan yang dipakai, wardrobe-nya itu dimasukkan semua ke dalam situ. Jadi di buklet ini adalah nanti kita bisa tahu semua yang ada dokumentasi-dokumentasi yang dipergunakan atau yang dilakukan di saat produksi video. Nah itu yang diinikan. Nanti di share ya. Nah ya nanti bakalan di share juga mungkin ininya contoh bukletnya. Jadi silakan dipakai di situ. Nah itu buklet itu jadi informasi kita nanti saat produksi itu ngapain aja sih di situ. Gitu. Jadi timnya itu siapa aja gitu, itu ketahuan semua di situ, dimasukkan di situ semua. Lalu untuk brosur ya, untuk brosur juga sama. Ini biasanya untuk dari kalau misalnya kita melihat film ya, film itu kan masih ada posternya gitu ya. Nah itu kan untuk ini juga untuk mempromosikan videonya gitu. Jadi silakan dibuat juga brosurnya itu ini video untuk apa sih gitu ya. Jadi nanti juga ada ketentuannya ya Pak Yosef ya. Ada. Untuk brosurnya itu berapa kali berapa. Jadi ada contohnya juga. Jadi biasanya di situ diperlihatkan kayak poster filmnya gitu ya. Di videonya itu nanti seperti bagaimana gitu. Nanti mungkin ada sesi tersendiri untuk ini, jadi silakan ditunggu saja. Tapi prinsipnya adalah ini untuk kayak pernak-pernik dari video dari produksinya. Jadi memang kalau di film dan di video itu tidak lepas dari pernak-perniknya. Jadi ada ininya lah. Ada pendukung-pendukung dari video tersebut gitu. Begitu Pak Juanda. Baik, terima kasih nih Pak Hadi. Terima kasih. Nah, memang untuk buklet, brosur atau desain-desain promosi nanti memang ada sesi tersendiri materinya Pak Juanda. Kalau tidak salah hari Senin depan ya. Senin depan judulnya desain grafis memang itu bersama saya.
Nanti saya juga akan sharekan contoh booklet juga, poster juga, ketentuannya seperti apa juga nanti. Dalamnya isiannya seperti apa, ada apa aja juga nanti akan saya sharekan juga. Oke, masih ada yang bertanya? Silakan. Tadi sudah ada yang angkat tangan ya? Coba di YouTube ada nggak? Di YouTube ada nih. Belum ada ya? Sudah cukup? Ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, para peserta semuanya dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan bisa paham ya biar nanti langsung memproduksi atau mulai menyicil sebetulnya ya. Betul. Karena untuk produksi kita pun memberikan waktu lenggang di bulan depan gitu ya. Kurang lebih 1 bulan kurang lah gitu. 1 bulan kurang lah. Ya. Betul. Untuk lebih fokus mungkin siswa untuk memproduksi karyanya. Betul sekali. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang terlupa, mungkin nanti bisa secara japri aja ke Pak Hadi mungkin ya. Oke, kalau yang mungkin sulit ini mungkin langsung bisa langsung acungkan tangan saja di layar mungkin. Oh itu ada tuh di Zoom tuh ada. Oke, itu ada Nur Ardiansyah dari SMK Negeri 3 Pandeglang. Oke, silakan. Silakan. Itu bagus ya. Coba di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya itu Bagus Muhammad Nur Ardiansyah dari SMK Negeri 3 Pandeglang. Di sini saya mau bertanya, jika kita sudah mengirim plot atau misalkan skripnya kan sudah dikirim, kalau misalkan ada perubahan sedikit itu kan ada ide-ide yang lain gitu, itu bisa diganti atau enggak. Nah yang kedua terkait dengan alur atau ceritanya itu di saat pandemi. Kan misalnya kalau pandemi kan pakai protokol kesehatan saat videonya, atau bisa juga saat tidak pandemi gitu, jadi bebas gitu, nggak pakai masker atau nggak pura-pura tidak terjadi apa-apa gitu. Oke. Nah itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja mungkin Pak Hadi ya, udah jelas pertanyaannya. Oke, untuk naskah itu hal yang lumrah untuk kita revisi. Jadi karena itu scriptwriter atau screenwriter itu dia ikutan terus di saat produksi itu karena memang pasti di saat itu misalnya ada penyesuaian naskah ya, penyesuaian cerita itu sering terjadi. Jadi kalau ditanya ini nanti kalau misalnya berubah itu boleh atau tidak? Jawaban saya pasti boleh saja. Nanti jatuhnya naskah yang sudah fix, yang sudah final karena memang sudah jadi itu bakal dicantumkan di dalam itu kan, di dalam bookletnya. Jangan itu yang sudah jadi banget gitu ya, sudah final sekali. Gitu. Nah itu jadi untuk naskah yang berubah-berubah boleh saja, asalkan tidak tidak melenceng sama sekali ke ide awalnya. Kalau itu masih berubah boleh saja, dibolehkan. Lalu untuk yang di sini ke pandemi gitu ya, pandemi, kalau saya ditanya seperti itu disesuaikan dengan ceritanya dahulu. Tetapi juga harus diperhatikan saat syutingnya. Jadi kalau misalnya kita saat syuting nih sekarang ini ya, terus di luar gitu ya, terus mentang-mentang di situ ceritanya itu tidak, ini bukan saat pandemi gitu, terus kita buka pas saat banyak orang, itu lebih baik jangan, karena itu jadi membahayakan tim kalian dan membahayakan aktor kalian. Jadi untuk saat syuting kami mohon untuk kalian juga memperhatikan keselamatan kalian ya. Jadi jangan sampai melanggar ketentuan yang diberlakukan di daerah kalian. Begitu. Jadi jangan sampai membahayakan diri ya. Jadi tetap pakai SOP yang berlaku. Oke, jadi utamakan keselamatan gitu ya. Jadi sesuai kondisi mungkin Barip ya. Ketika memang tidak memungkinkan untuk tidak menggunakan masker, sebaiknya tetap gunakan masker gitu ya.
Oke, sepertinya waktunya udah mau habis nih, Pak. Iya. Tapi kita ada satu pertanyaan terakhir mungkin Pak Hadi, boleh? Ya, boleh, silakan Pak. Dari Alwi tadi ya, dari Pasir Kuda. Ada. Coba videonya di-on-kan dulu. Mana Alwi? Silakan untuk Alwi. Mana? Oke. Videonya mungkin bisa ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi dari SMKN 1 Pasir Kuda. Ya. Izin bertanya, Kak, ada 3 pertanyaan. Ya, silakan. Yang pertama, bolehkah video resolusinya 1980 kali 1080p dan FPS-nya 30? Yang pertama. Yang kedua, bolehkah memakai footage dari YouTube dengan ada izin? Yang ketiga, bolehkah memakai 2 kamera, HP, dan DSLR? Terima kasih. Oke, Pak Adi, pertanyaannya apakah boleh menggunakan ukuran Full HD ya, ukuran Full HD? Kemudian bolehkah mengambil footage dari YouTube tetapi memiliki izin? Ya. Yang terakhir, boleh menggunakan kamera HP, tadi sudah dijawab di awal berarti ya? Betul. Itu mungkin ya untuk pertanyaannya Pak Adi. Pertanyaan terakhir di sesi kali ini ya. Oke. Yang untuk 2 kamera itu boleh saja. Terus untuk resolusi ini kalau ditanya 1080 ya boleh, karena YouTube biasanya itu ya. Biasanya dia pakai 1080 dan juga bisa 720 gitu ya. Atau bisa yang lebih di atas di situ yang 1920 ya. Nah, itu boleh saja. Lalu frame per second juga 30 itu biasanya untuk TV itu boleh. Tapi kalau misalnya kalian ingin yang dia feel-nya film ya, itu pakainya yang 24. Pakai yang frame 24 itu dia lebih feel-nya feel cinematic ya. Nah, kalau footage YouTube boleh nggak pakai yang footage YouTube, asal kalian memang punya license-nya, punya izinnya. Asal kalian punya izinnya itu boleh saja. Tetapi saya sarankan untuk kalian ngambil sendiri, karena kan memang ini buat project kalian. Itu saya sarankan untuk ngambil sendiri. Tapi boleh nggak ngambil misalnya kalian perlu yang agak susah, misalnya yang ininya di luar angkasa misalnya seperti itu. Ya boleh, asal tadi izin, tidak bermasalah sama izinnya gitu. Jadi pertanyaannya boleh atau tidak, boleh asal ada izinnya ya, dan itu dipastikan. Jadi kami tidak ingin nanti di belakangnya itu ada masalah-masalah lainnya. Begitu ya, dari Alwi ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, seperti itu mungkin ya. Ini pertanyaan terakhir, mungkin sekarang masuk kita karena waktu udah mau habis. Betul. Masuk saja ke kesimpulan. Ya, mungkin pada intinya tadi sudah dijelaskan ya teman-teman ya. Dimulai dari krunya dulu nih, krunya wajib dari tim dari sekolah. Kalau untuk talent atau untuk host itu silakan kalau mau dipakai dari luar. Untuk peralatan juga, kamera tadi sudah dijelaskan juga, boleh menggunakan handphone, DSLR, video kamera, atau gabungan keduanya. Tidak terbatas untuk peralatan, jadi silakan berkreativitas seperti itu. Lalu selanjutnya juga tadi sudah dijelaskan juga beberapa teknis untuk ukuran gambar, untuk frame size-nya seperti itu ya. Jadi teknis-teknis itu nanti akan ada di Juklak gitu ya, di Juknis untuk lomba ini. Dan tadi juga ada pertanyaan juga mengenai desain-desain booklet atau poster juga. Nanti minggu depan akan dibahas secara khusus untuk booklet ini.
bersama saya di materi desain grafis gitu ya. Jadi mudah-mudahan materi-materi ini dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Ya, walaupun jangan berkecil hati, walaupun bukan dari jurusan DKV atau jurusan broadcasting atau multimedia, karena kreativitas pembuatan konten itu tidak terbatas kepada pendidikan kita ya. Bahkan orang farmasi, orang akuntansi juga itu sangat bisa ya untuk membuat konten kayak gitu. Dan untuk masalah produksi tadi sudah dijelaskan bahwa lebih baik bisa dimulai dari sekarang ya, karena biar dicicil dari sekarang, biar nanti ketika studi apa yang jadi masalah, studi kasusnya bisa langsung dikemukakan di forum materi gitu seperti itu. Kemudian untuk juknis juga sebetulnya sudah ada di website resmi KKSI 2020, tapi untuk lebih jelasnya kita akan kirim juga nanti mungkin ke forum gitu ya, ke grup. Dan untuk nomor Pak Hadi nanti izin Pak kita untuk memberikan untuk mungkin untuk beberapa pemateri yang lain kita perlu konfirmasi dari pemateri karena masalah kesibukan pribadi materi mungkin tidak semuanya. Ini jadi kita perlu konfirmasi ulang untuk materi lain. Tadi untuk pertemuan hari ini apakah ada tugas atau tugasnya go aja syuting produksi gitu? Ya, untuk saat ini tidak ada tugas, jadi silakan saja siapkan tadi perizinan-perizinannya. Jadi tolong dipersiapkan untuk keperluan tim kalian. Nah biasanya ini kan juga harus menunggu dari naskahnya ya, dari naskahnya tadi. Jadi ya buat dahulu naskahnya. Jadi sebelum ke sana pasti kan harus ada naskah dahulu, harus ada macam-macam dahulu. Jadi silakan dibuat saja form-form yang memang bisa sudah dibuat. Jadi kayak misalnya kalau misalnya sudah punya talent, silakan buat itu persetujuan talentnya. Kalau sudah ada yang krunya ya silakan dibuat yang krunya sama call sheet-nya seperti itu. Oke, nah tadi seperti yang tadi bilang untuk izin juga usahakan dari sekarang ya kalau udah ada rencana titik utama subjek atau idenya di mana, misalnya lokasinya lebih baik dari sekarang, jangan mendadak ya, jangan sehari sebelum baru mengajukan izin. Biasanya kesulitan kita untuk di ACC untuk dapatkan izin. Dan jangan lupa juga nih teman-teman tadi diisi ya polling produksinya tadi dari Pak Hadi dan linknya tadi sudah di-share ya. Dan itu juga ada link contoh surat-surat ya yang mungkin nanti akan diinfokan lagi linknya kayak gitu. Oke, Pak Yosef sudah penghujung waktu. Penghujung waktu, kita juga sepertinya kita mau produksi nih ya. Iya. Kamera kita sudah siap ya. Kita hanya merapikan ya. Karena tim kita tidak masuk ke dalam produk lomba ini gitu. Iya, jadi kita mungkin hanya membersihkan saja ini, pura-pura saja. Pura-pura saja ini. Oke, tapi untuk peserta lain tetap semangat dan ingat seperti yang tadi Pak Hadi utarakan bahwa jaga kondisi dan utamakan keselamatan. Betul. Oke, akhir kata mungkin kami undur diri. Saya Rifki Syahib Nugraha. Saya Ahmad Yosef Hari atau Kang Iyong. Ya, dan seluruh kru di sini yang bertugas. Nah, ini kru dia. Oke. Mana kameranya krunya? Dada dulu. Mana krunya? Nggak kelihatan. Oke, seluruh kru yang bertugas di sini di SMK Al-Wafa sebagai sekolah pengampu atau penyelenggara, kami ucapkan terima kasih juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rifki, Pak Yosef.